4 tahun gue berhubungan sama dia. Sekalipun gue gak pernah beli HP, motor, apalagi mobil, apalagi nge-gym, apalagi susu yang kayak gitu-gitu. Seumur hidup 4 tahun gue gak pernah beli dia sesan pun untuk itu. Gue gak pernah punya rasa cinta ini gitu. Karena kita pure saling cinta aja sih sebenarnya. Jangan pernah harapan gue akan seperti itu. Sekali lagi kamu tahu kamu, kita gak bisa balik ke Islam. Aku harus menikah dulu sama orang lain, kamu harus menikah dulu sama orang tak pernah sengaja. Karena kalau terakhir, aku mau bilang gimana ya kalau kita udah bisa aku lagi sih. Apa yang udah perjuangin sama kamu, itu kan cinta pertama aku, cinta sejati aku gak mau kehilangan apalagi kamu dimilikin orang lain. Bila gue gak menyerah. Sedih aja kak, kan gue yang laki yang harus nafkahi dia, tapi gue malah yang kayak istrinya cuma nemenin gitu. 4 hari non-stop. Iya, Beneran? bukan. Ini seharian dari 24 jam itu ya, kita bener-bener kasur naked dan itu ngelakuin semua hal. Tante Sonia dan brondongnya Mika. Udah lama ya kita nggak podcast bareng. Ya? Udah lama dari yang viral itu ya. Yes, viral dia. Di zamannya Dinar Candy ya. Luar biasa, selalu viral. 10 juta, 20 juta kali itu yang nonton. Iya. Alhamdulillah sama. Kamu nggak salah milih tante lah. Allah. Gimana nih udah mau setahun kali ya menikah? Lebih mau 2 tahun. kayaknya. Udah mau 2 tahun. Menikah antara Sania, adiknya Barbie Kumalasari, yang tahun ini mohon maaf usianya Insya Allah 43 tahun. 43 tahun. Menikah bersama Mika, artis sinetron juga ya, Iya. FTV, Film. bintang model iklan, ya kan? Yes. Usianya tahun ini 23 tahun. Iya. Jadi beda 20 tahun ya, tante ya. Gimana Sekarang tante sudah mendapatkan sari kejantanan dari luar biasa. brondongnya? Udah habis ya. Makin kenceng, makin ketarik, kawit udah gak perlu botok sampai tarik benar. Alami. Sumber protein alami ya. Alami. Dianya muda, gue tua. Enggak, tapi serius. Kan awalnya goncangan pernikahannya kan cukup ini ya. Luar biasa. Cukup ya. 2 kali talak. Oh, udah kena talak 2 kali. Ini yang terakhir. Jadi yang talak siapa? Beliau. Oh, Tapi yang minta dia. Atas permintaan bersama, cuman kan Yang kalau minta di dia. Islam kan yang nalak harus laki-laki ya. Oke. Perempuan nyebutan 1000 kali cerai juga tidak akan tersanggupi. Iya. Tidak akan mungkin dia resmi. Jadi beliau akhirnya ya dengan segala pemikiran aku yang minta, ya udah talak. Oke. 2 kali. Tapi udah terakhir kali kapan tuh? Udah lumayan lama ya? Talak terakhir di kampung saya itu tuh Udah. bulan depan setahun. Lagi saya aja udah 9 Setengah tahun. 1 tahun setengah. Kan kita baru, Jadi saya 9 bulan. kita aja baru nikah tuh setahun, masa udah 1 tahun setengah sih? Oh iya. Ya, Ya. baru setengah tahun lah. Setengah tahun. Berarti udah membaik dong hubungannya. 4 bulan ini sangat-sangat 4 membaik. bulan ini Sangat-sangat. Apa yang terjadi banyak di 4 perubahan. bulan ini sampai Tante Sonia nih bisa membuat Mika jadi makin bahagia? Banyak perubahannya karena dia berhasil untuk mengikuti ekspektasi aku. Dan aku pun gitu. juga begitu, kita sama-sama saling mengikuti lah. Ekspektasi kamu memang gimana? Punya Iya, istri? nggak cerewet dan lebih menghargai aja sih. Iya, menghargai. Oh gitu. Contohnya Lebih nih menghargai. dalam hal Cara bicara ya. Iya, cara bicaranya sometimes tuh hal kecil bisa melebar kemana-mana. Terus juga akunya kan nggak bisa, kalau satu masalah tuh udah situ aja, Iya, jangan aku melebar melebar-melebar. kok biasa. Kalau dia kan suka Namanya melebar nenek. gitu. Jadi sekarang udah baik, udah berhasil Kan untuk istri rasa emak. iya, sekarang udah berhasil untuk sesuai lah sama ekspektasi Iya. aku. Dan dia udah Oke. mulai berubah juga kok. Jadi kalau misalnya gue cerewet soal galon nih misalnya. Galon kan kita cuma punya 3 nih, isi ulang 6.000-an kan tahu. Nah, isi kan ulang. sisa 1 masih ada. Tapi overthinking gue karena biasa gue orangnya selalu stok, gak boleh habis ya, apalagi air ya buat gue utama. Jadi pas udah 2 galon habis, lalu gue berkata, yang tolong dong itu aku galon dibeli gitu, tinggal beli aja gitu kan. Nah dia bilang masih ada 1 galon gitu. Nah aku langsung bilang, ya nggak gitu dong, aturan main aku 1 galon itu berarti harus beli langsung 2-nya gitu, supaya sampai tidak ada kekurangan kalau ada tamu. Terus ya ampun masih ada 1 galon bisa lama kali, kita kan cuma berdua. Ngoceh melebar gitu. Nah itu contohnya. Karena mesti langsung beli aja, nggak usah ribet Nah, lah Iya, gitu ya. itu kan contohnya, Nah. tapi
ini Contohnya yang akhirnya contohin berubah. tuh beda sama aslinya sebenarnya. Nah, akhirnya berubah tuh kan kok jadi akhirnya lama-lama wah Sania salah langsung bilang yang tolong dong hari ini beliin aqua ya udah tinggal Oh, iya. dia udah paham nih kan sifat Sania. Nah dari pelajaran itu akhirnya dia langsung ya saya nanti aku beliin ya udah selesai. Dan gue juga nggak overthinking harus sekarang gitu. Jadi gue langsung mikirnya ya udah pasti dia beliin kok Iya. gitu. Oke. Mika, gimana sih menikahi wanita yang 20 tahun lebih tua tuh? Berat tapi seru. Gitu. Berat tapi seru. Itu aja sih, simple. Beratnya? Beratnya karena dia punya anak juga kan sebenarnya 2. Seumur kamu lagi? Iya. Umur berapa dia anaknya? beda 2 tahun lah sama aku. dan Beda 3 tahun. Beda 3 tahun, Iya. beda 4 tahun gitu. 22 dan 20. Dan buat kamu itu bukannya lebih enak punya teman seumuran gitu? Kalau maksudnya sih untuk ngobrol, ngobrol itu kita nyambung dan segala hal kita sebenarnya sefrekuensi, tapi beratnya dia kan harus ngasih ke anaknya kan. Itu sesuatu yang berat juga sometimes gitu. Untuk ngehidupinnya. Iya. Aku harus maksudnya aku kalau nggak ada kerjaan tuh sometimes suka Merasa pusing. Aku bersalah harus bantu gitu. kontribusi kan. pikiran lah gitu. Kalau untuk kita berdua mungkin kita bisa rock and roll lah. At the end of the day kita bisa rock and roll, tapi kalau ingat anaknya dia pasti Dia ngerasa bersalah kalau nggak bisa bantu. sulit gitu. gitu. Kasihan. Iya. Berjuang sendirian tuh buat dia tuh sedih gitu. Gue nggak bisa apa-apa gitu sih. Depresinya itu dia. sih paling Itu jadi ribut kadang karena menurut Sania kamu nggak apa-apa, kamu nggak ada hak nggak ada kewajiban untuk 100%. Jadi sebenarnya Sania nggak menuntut sebenarnya. Sebenarnya nggak menuntut, Pernah. tapi kan dia suka kepikirannya. Nama kita rumah tangga suami istri sekarang ya. Udah curhat gitu, saling cerita. Aku dengarnya kan, emang aku cuma dengerin, tapi itu jadi beban pikiran juga jadinya buat aku. Jadi sekarang kalau misalnya ada penghasilan, semuanya tuh rata-rata untuk menghidupin Enggak, bagi keluarga. tiga. Jadi ada kita spare sebenarnya. Ada yang aku kasih ke dia. Iya. Itu mungkin kalau dia buat anaknya juga. Iya. Ada juga yang aku kasih buat orang tua. Dan ada Oke. buat dia gitu. Ada Iya. jadi bagi Oh tiga. jadi seperti Kalau itu. buat aku ya baju aja nggak kebeli sebenarnya. Cuman ya udahlah. Sepertiga itu buat orang tua, sepertiga buat istri, sepertiga buat pribadi. Iya. Sekarang udah kita punya rules begitu. Sekarang ya. Tadinya kan nggak gitu. Tapi kan karena bulan ini belum dapat apa-apa, jadi Iya. masih belum ada apa-apa lah gitu. Oke. Nah kan biasanya enak tuh menikahi wanita yang lebih mateng. Biasanya kan nikah malah jadi istilahnya dibeliin handphone gitu-gitu. Jujur, itu percaya nggak? 4 tahun gue berhubungan sama dia. Sekalipun gue nggak pernah beliin HP, motor, apalagi mobil, apalagi nge-gym, apalagi susu yang kayak gitu-gitu. Seumur hidup 4 tahun gue gak pernah beliin dia sesen pun untuk itu. Handphone aja gak pernah. Gue paling cuma sekali 2 kali beliin baju sebagai kado aja, sebagai cinta. Kalau baju sebagai kali itu kado, juga kita kan baju second ya sayangnya. Iya, itu pun juga baju second biasanya tahu lah ya di Senen gitu kan ya. Thrift ya. Yang penting bagus badan gue ya. Cuman demi Allah Muhammad Rasul gue tidak pernah membelikan sekalipun handphone kayak apalagi motor kayak apa gue nyumbang kayak nggak pernah. Jadi motor 100% uang beliau. Handphone 100% uang dia walaupun dia beli second dan itu udah hancur-hancur. Jadi mitos yang kalau misalnya berondong dapat tante-tante terus hidupnya jadi enak gitu gimana tuh? Itu yang lain kali. Bukan itu motivasinya Mika sebenarnya. Kan dari awal aku nggak ada niat ke arah sana. Jadi memang karena kita pure saling cinta aja sih, that's it sebenarnya. Kayak banyak lika-likunya, cuman ya udah terjadi, ya udah biarin aja nggak apa-apa kan. Gitu memang mencintai. Iya, simpelnya. Bukan karena punya motif. Nggak ada. Ya, karena dia gini, kasihan kok sih maaf ya sayang ya. Kasihan. Dari awal ketemu kan juga dia lagi susah. Nggak bisa, ya susah, lagi berjuang. Ya lagi berjuang dan aku pun juga sama. Apalagi aku 23, aku belum dikenal siapa-siapa. Aku belum jadi siapa-siapa, aku juga berjuang. Itu sangat sulit kan. Jadi kita berjuang bareng dan ternyata dia tahu gue banyak utang dan gede-gede utangnya kan. Iya. Luar biasa kita diteror kanan kiri. Dia lihat gitu setiap hari gila dia nangis. Terornya tuh bener sampai jual ginjal. disuruh ya. Sampai jual diri. Ya nggak apa-apa lah gitu. Perkataan itu tuh luar biasa. Ya resiko kita Jadi cuman dia sedih gitu kalau ngelihatnya. Jadi di mana letak dia mau ngeduitin orang dia ngelihat kasihan. Yang ada debt collector ya. Yang ada gini. Iya itu benar. Yang ada itu gini benar. kayaknya gini deh kok. Itu benar. Tadinya mungkin ya dia kepikiran lumayan nih.
pasti artis pasti kaya, misalnya ngayal. Anaknya Terus baru tiba-tiba pas dia adiknya baru yoyo. sehari ya kan. Mungkin ibaratnya ada kepikiran sedikit 1%, mungkin boleh juga nih kalau duitnya kali. Pas dia ngeliat kehidupan gue, ya gue salah pilih tante. Iya lagi. Ya tantenya Iya lagi. sengsara katanya gitu. Salah milih kan. Salah. Ya enggak. Enggak. Ya itu perceraian talak 2 kali itu adalah memang ada kemungkinan dimana kayak dia berpikir keras untuk mau lebih baik. Biar gue dapat yang lebih baik juga, dia dapat lebih baik juga. Tadinya seperti itu kok. Ekonomi aja sih kok. Apalagi itu aku parah 23, sih, iya. aku masih buat diri sendiri aja berjuang banget, susah banget Iya. gitu. Apalagi mesti Apalagi mau bantu ngasih keluarga. nafkah Iya. buat anaknya dia gitu kan, nggak mungkin sih, kayaknya sulit Karena banget. kan buat anakku aku. kuliah kok. Itu dia. Anak Ya. kamu, maaf, Ya. nerima mamanya kawin sama orang seumuran. Suka banget awalnya karena justru mereka kalau seandainya dapat papa baru yang tua pasti kan ngatur-ngatur. Sedangkan anak aku itu kan Malah ngajarin yang nggak bener ya. iya. Nah, kalau iya. dapat Mika seru juga Bu, jadi manggilnya nama. Terus kalau Iya. kita jalan kemana-mana rame-rame kesannya kayak temen dan kita nggak diatur gitu. Jadi semua bisa lebih kayak berteman sih Bun, lebih tepatnya. Aku setuju sih sama Mika gitu. Tapi sih dari awal setuju dan sampai sekarang walaupun banyak masalah kita hadepin, mereka tahu seburuk-buruknya apapun yang terjadi, anak aku cuman bilang kita tidak ikut campur, kita tidak akan menegur Mika selama itu tidak di depan kita, dan Bunda layak untuk bahagia. Karena Bunda hampir lebih dari 8 tahun ya Sani menjanda, dan anak-anak tahu betul tidak ada laki-laki yang gue bawa ke rumah seperti dia, dan mereka kaget bahwa gue, loh akhirnya kok Bunda bisa membuka diri sama orang lain gitu. Nah itu adalah hal yang buat Mereka nggak curiga motifnya Mika? Wah, karena mereka tahu banget Mika itu. Mungkin awalnya Justru iya mereka tuh, dulu sebetulnya anak gue itu dari awal tuh berteman sama dia, itu takjub atas dia sebagai tulang punggung keluarganya. Keluarga dia, mamahnya, papahnya, adik-adiknya. Dia punya adik 4 kan. Jadi anak-anakku takjub, terharu, salut. Gila sih, dia bilang Mika keren banget ya gitu, dia bisa jadi salah satu ngebantu keluarganya gitu, selain bapaknya dia mau bantu gitu, dan dia kerja gitu dari nol gitu. Walau dihargain berapa, dibentak-bentak apa, tapi dia tetap jalanin gitu, walaupun berganteng, bisa aja kan bisa jadi gitu, tapi dia nggak lakukan itu. Jadi anak aku takjub dari awal di situ, tanggung jawab dia kepada keluarganya dan betul-betul seberbakti itu awal. Jadi makanya anak aku bilang, orang yang kayak begini Bun, gitu. Kalau seandainya bisa sama Bunda, dia juga pasti akan tanggung jawab sama Bunda. Karena dia tanggung jawab sama ibunya, dia sayang ibunya. Seharusnya dia akan sayang sama Bunda. Nah kan kok nggak salah dulu orang tuanya Mika kurang begitu setuju lah ya Iya. sama Sania. Sempat, cuman Karena ya, ribut sekarang mulu itu. Karena kita ribut mulu kan. cuman ya karena kita kan berantem mulu ya. Iya. Kayaknya bukan Capek orang tua ya. doang sih, kalau mungkin orang lihat Teman orang semua, luar, semua. iya orang luar lihat kalau kita kondisi hubungannya setoksik itu juga pasti toksik bakalan kan, bilang gitu. kayaknya nggak bisa deh kalian. Dari Justru, umur iya, terus jadi- juga ternyata lu juga berantem mulu. Iya, jadi emang Lebih parah kesalahan kami sih bahkan. kok gitu. Iya. Karena kita yang ngadu, kita yang cerita, jelekin satu sama lain. Iya, Ya kan itulah. orang tua atau anak gue kan mikirnya jadi aduh masalah lagi. Iya. Jadi kalau emang kagak cocok, udah bubar aja. Mamanya Mika umurnya berapa? Mirip sebelah seumuran gue. Tahun 79. Dua-duanya ya, papa mama aku. 47. Beda 3 Iya. tahunan lah. Nah, itu Pipi sama mama. Kalau ketemu Teman. seumur dong. Iya, Panggilnya sama kakak umur. sih, dia tetap manggil kakak. Iya. Cuman karena Oh bukan mama. kan Iya, sebelumnya manggilnya kan mama pas udah mulu dia. nikah, ya akhirnya manggil mama dan pipi. Tadinya manggil kakak aja gitu. Oh. Jadi sekarang udah membaik dong hubungannya. Membaik, Alhamdulillah semenjak alhamdulillah. udah lama membaiknya Membaiknya sudah udah lama lama. semenjak setelah nikah 3 bulan setelah nikah berangsur-angsur kita mulai membaik, saling memaafkan, Iya, saling melupakan bahkan gitu kayak udah ikhlas aja gitu dan nggak inget-inget itu lagi, setiap ketemu tuh nggak pernah dibahas. Justru malah sekarang kayak saling ngebela aku gitu, kalau aku ada masalah mereka yang support gitu. Oke. Nah Mika kalau misalnya ditanya resepnya gimana sih mencintai wanita yang jauh lebih tua gitu? Soalnya itu banyak nih kebetulan yang di sini yang suka sama yang Resepnya itu kayak tante juga. gimana caranya supaya bisa dekat gitu ya. Aku juga jujur nggak tahu ya.
kebetulan aja untungnya orang tua aku kan sepantaran sama dia. Jadi referensi musik, film aku tahu dapat dari orang tua dan kebetulan bisa nyambung sama dia. Itu aja sih sebenarnya. Sebenarnya resepnya dari situ aja dan kebetulan aku bisa main gitar juga gitu. Aku bisa main gitar dan dia suka aku main gitar. Cowok main gitar dia suka. Resepnya apa ya? Ya lu kalau Main misalnya gitar, suka sama yang lebih tua ya kayak sepantaran Sania gini ya. Ya cari tahu aja sih referensi musiknya apa, harus bisa nyambung. Karena harus dari situ dulu awalnya. Dari musik Dari sih. musik, dari film, terus baru tuh nanti mungkin ke yang lain gitu sih. Yang lain-lain. Kalau aku sih dari musik dan film karena kebetulan memang beliau istriku ini. Oh, Ya elah. elah. Aku panggilnya Loris. Si istriku ini dia sukanya. Loris, kenapa Loris? Ah tahu dia suka aja Loris. Enggak, ceritain dong, kamu ceritain aku kayak kukang. Oh iya, dia tuh Ceritain yang itu lagi lelet banget. gerak. Lelet. Emak, gue tuh Terus hati-hati. Udah hati-hati tau tuh tumpah juga sama aja gitu. Jadi makanya dia ngatain gue kukang, cuman Iya. kan gak enak ngomong kukang. Jadi dia ganti pakai bahasa Inggris bilangnya Loris. Iya. Kalau gue ngatain dia, kalau gue nama kecil, nama sayang gue Bear karena dia kayak beruang. Nih 10 hal yang kamu cintai dari Sania nih. 10 hal cantik, seksi, ya. Jago diranjang. Itu iya. Good sex, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa dong. Good sex, itu good sex pertama. Apa ada? Yang The best pertama good nggak? sex. Hah? The best nggak? Wow. Ya Allah. Ya, the best lah. Nah, yang bener. Benar. Mau lihat videonya? Jangan. Mau lihat videonya. Di-upload ya. OnlyFans ya, tapi gue pakai topeng. Ya, good sex tadi Harus cantik, meyakinkan yang good seksi, sex-nya, good good sex, Iya. good sex dulu ya pertama. Terus habis itu dia sangat orangnya sangat berjuang untuk hidup. Terus dia juga rajin ternyata rajin ya, ada rajinnya lebih dari aku lah. Kalau soal urusan rajin dia lebih rajin. Terus apalagi ya, dia tuh orangnya ngurusin aku, yang ngurusin juga. Terus apa lagi ya? Udah sih itu aja kayaknya Kan udah 10 cukup. lagi. Apa lagi? Udah segitu aja lah. Sayang Banyak anaknya, banget kok. mungkin Hah? tanggung jawab sama anaknya kan. Ya Salah satu. itu kan berjuang ya, termaksud ya. Dia kan biar berjuang tambah buat banyak, ada, biar tambah buat banyak anak. yang, Ya Kalau sama aja. Sania deh, Apa? 10 hal yang kamu cintai dari Mika. Berarti ini nggak sampai 10 ya? Kurang ajar gua. Nah, giginya putih ya kan. oh. Hidungnya bagus mancung. Ya. Rambutnya bagus. Ya enggak apa ya, rambutnya Boleh bagus. Oh, rambut. Rambutnya bagus, terus matanya bagus. Baik ya kan. Terus juga dia keren. Dia style-nya keren. Walaupun Dan, 42 ya. Iya, style-nya juga keren dan sefrekuensi itu paling Ada penting sih. satu lagi yang kamu suka dari aku. Frekuensi apa? Awet muda nggak ada kerutan kamu. Ingat gak? Iya, itu juga. Enggak. Kalau Sania 10 hal yang 10 hal yang gue cintain nih dari suami Mikaela Mufti ya. Ayo lo banyak tuh. 1, ganteng. Marah buat tipe gua ya. Jadi ganteng itu adalah kan banyak ya orang ganteng, tapi ini ganteng tipe Sania yang emang dari kecil, dari SMA, dari SMP gue ngidam-ngidamin cowok yang modelan begini dan dapet. Kedua, bisa main gitar. Gue suka banget cowok yang bisa main gitar kok. Menurut gue orang yang bisa main gitar tuh kayak setia aja gitu buat gue. Gitu. Terus yang ketiga, dia tahu semua musik yang Sania suka, padahal dia masih muda. Semua musik lama dia tahu gitu. Terus keempat, effortnya dia. Gila sih kok, dia tuh cara ngedeketin Sania yang gua yang udah ogah kenal laki 8 tahun menjanda. Siapapun deketin gue goodbye, gue gak nyampe sebulan tuh buat gue udah gue putusin semua cowok tuh gue kelarin gitu. Karena saking gak ada yang nemu dan gua gak suka gitu. Wah, dari awal dia ketemu gue udah klaim bahwa gua gak mau sama lu. Gua gak terima cowok, jadi kita have fun aja. Itu dia effort untuk menunjukkan bahwa gue nih serius sama lu dan gue bener-bener adore lu gitu. Jadi dia effort tuh kok. Dia selalu datang, dia bawain makanan gitu ya. Dia nganterin gue kemanapun dan baik banget sama anak-anak gue. Sampai anakku sakit dia gendong. Sampai pasnya sakit dipijitin, dia beliin tolak angin. Jadi kayak menurut gue dari situ gue ngelihat nomor 4 tuh effortnya dia luar biasa gitu. Dia effort dia deketin anak gue juga ya termasuk. Terus yang kelima, orangnya nggak, menurut gue ya, nggak pernah bau mulut sama yang lain-lainnya. rajin sekali gigi mungkin ya.
nggak ngerti dia tuh Rajin cebok ya. aromanya dia tuh Wangi buat terus. gua khas gitu. Mungkin boleh dikasih tau pasta giginya apa? Janganlah, nggak dibayar Iklannya namanya. nggak dibayar. Bener-bener wangi kok. Rugi. Lalu padahal dia nggak mandi gitu, tetap wangi gitu. Asam-asamnya dia tuh gue suka gitu. Oke. Nah, itu kelima. Terus yang Wah, keenam, masih banyak nih. yang keenam jago banget di ranjang. Ush. Di 6 taruhan. Stallion ya. Jago banget segala gaya. Yang ketujuh lama mainnya. Bisa berjam-jam kok. Bahkan dan yang kedelapan bisa berulang-ulang nonstop. Oh jadi udah Satu ejakulasi? hari, iya. Iya, Bisa jadi lagi, gini, bisa kita lagi punya satu hari, kita kan gak kerja nih, gue gak kerja, dia gak kerja, kita udah ada uang nih di rekening. Pokoknya aman gitu, intinya kita gak ada utang, gak ada pikiran, intinya kita lagi aman, posisi aman. Kita akan sempatkan waktu bener-bener sex day. Jadi seharian dari 24 jam itu, ya, kita bener-bener di kasur naked dan itu ngelakuin semua hal yang kita mau. Dan itu bener-bener berulang, dan keluar lagi, terus aja. 24 jam? Yes. Enggak, sebenarnya bisa lebih sih. Iya, Kita pernah bisa sampai lebih. Cuman rekor kan ada urusan 3, tiba-tiba kok 4 WhatsApp hari. bisa datang nggak kontennya kan nggak Pernah jadi. kayak gitu, pernah. Cuman 3-4 hari nonstop? iya. Beneran? Beneran. Nggak, kamu minum apa? Nggak ada lagi. Makan Nggak aja. ada lagi. Makan aja Nggak sih. pernah minum apa-apa. Jadi cuma diranjang berdua doang? Berdua Terus naked enggak sih, nonton sebenarnya gitu. kita, Yang iya, penting pokoknya naked jadi gitu. kayak Kita pegang-pegang kita tiba-tiba terjadi gitu. ML, terus berapa jam lapar, aku masak. Aku masak atau udah ada makanan. Ambil Habis naked itu, tuh pokoknya. Jadi masaknya pun masih telanjang? Naked. habis itu engas lagi, sikat lagi gitu. Pokoknya habis itu bener, nonton, ya itu benar, pokoknya itu harus seharian ada sih. sih. Itu harus ada dalam pernikahan. Iya, Kalau enggak, aduh nggak mungkin deh. Seharian pokoknya begitu terus. Saya gitu. salut sama Oh, iya. Anda ya. Terima Kalau kasih. saya udah mati duluan Ya. nih. Yang ke-9 kok servisnya memuaskan. Melayani bener-bener. No, emang diranjang aja. Iya, maksudnya bener-bener. Bener-bener. Waduh. Dia nggak jijik sama gua, kalau dari jempol kaki pun diisep sama dia. Wah. Diisep sama dia. Yang suka milf ya. Itu juga salah satu Iya. resepnya tuh buat kalian. Ya, tuh. 9 itu, dan yang terakhir nomor 10 adalah wah gila sih, dia tuh bener-bener nggak apa ya, nggak ada kelemahan untuk berjuang bareng sama gua. Mau kata ngamen, naik motor, hujan-hujanan dia akan nganterin gua. Dia nggak akan mungkin nggak nemenin gua, dia mau nemenin gua. Walaupun pusing kepala mau pecah, Iya. kerjaan gua kapan nih? Dia mulu nih ya kan. Ada kayak gitunya, cuman Ada. tetep Bukan dia ngiri nemenin. ya, lebih ke sedih aja Kak. Kan gua yang laki yang harusnya nafkahi dia, tapi gua malah yang kayak istrinya cuma nemenin gitu. Ya ada. Akhirnya cuman gue kasih nemenin. penjelasan, mamanya Ya udah. juga semua kasih penjelasan supaya Mika tuh nggak berpikir seperti itu. Adalah lo ingat San itu kan lebih tua, lebih artis, pengalamannya udah banyak. Ya otomatis pasti dia lebih Itu. baik dan lebih besar jobnya. Nah kamu kan masih 23 nah, masih merintis, ya kan? Jadi udah pasti nggak mungkin sebesar Sania. Jadi di sini kamu nggak usah ngiri-ngirian atau banding-bandingan, compare atau ngerasa depresi sendiri. Justru kamu harus lihat, kok dia bisa ya? Gimana sih caranya? Gue mau maju, motivasi. Dia aja yang udah 42, udah tua, masih bisa. Kenapa gue yang ganteng 23 tahun nggak bisa? Itu yang harusnya Sania selalu bilang, lu lihat gue gitu. Kok gue bisa berhasil terus gitu. Kenapa lu enggak? Gue bilang. Dari situ lu motivasi. Apa yang bisa lu rubah, lu rubah. Apa yang bisa lu kembangin. Jangan stop. Jangan di stop justru udah gue nanti jangan. Akhirnya dia berhasil malah itu. Nah, yang aku bingung ya kan dulu kamu pernah sebelum Mama Mika kan pernah Iya. menikah sama orang yang boleh dibilang Usaha. berkelebihan lah gitu kan. Jadi kamu nggak usah khawatir materi, nggak usah berjuang, nggak usah capek-capek lah hidupnya gitu. Iya. Yang sekarang kalau pilih, Iya. lebih memilih berjuang bersama Mika atau hidup mewah sama yang sebelumnya? Oh iya. Jadi sebelum memutuskan menikah sama Mika, bahkan ada talak 1 dan 2 itu adalah gue berpikir seperti itu kok. Gua nggak sakit hati didengar ya, Iya, oke. iya. Silakan. Apakah gue harus berpikir untuk kembali ke Mikaela dengan proses berjuang bareng, bener gak ya? Iya. Atau gue pilih laki-laki lain seperti Yang lebih mapan lah. suami gitu. pertama. Gue tinggal duduk, nggak perlu seperti ini. Gitu. Gue berpikir keras kok gitu. Terus akhirnya gue ngerasain apa yang pernah gue rasain waktu dulu adalah ternyata gue bangga kok bisa berjuang. Iya. Gue bisa nguliahin anak gue bisa makan. Itu kayak hasil uang dari apa yang Koko bantu ke Sania gitu. Gue lebih bangga itu sih kok.
Dan anak-anakku lebih bangga itu sih. Gitu. Ya. Walaupun pahit tuh hidupnya. Sepahit itu seenggaknya gue meninggal. Nantinya anak-anak gue dan teman-teman gue semua tahu bahwa semasa hidup dia berjuang. Gak cuman begini sama orang laki. Gitu. Karena maaf ya kok. Gue 42 tahun hidup. Gue gak pernah punya rasa cinta ini gitu. Jadi gue pengen banget punya cinta sekali aja. Jadi, Karena menurut gue dicintain tuh lebih baik sih daripada mencintai. Kan? Dan Jadi- seenak itu sih. Tapi emang konsekuensi ada. Ya, kita punya rasa cinta, sayang, kangen, rindu, nafsu. Setiap hari gak ada teman ngobrol. Gue gak sepian lagi kan gue. Sepian terus ya kok gitu. Sekarang gue walaupun dapat itu bayarannya mahal adalah gue harus berjuang gimana caranya gue bisa bahagia sama beliau dengan niat dan tujuan baik bersama anak-anak dan keluarga tercinta gitu. Pak pasti kalau ekonomi itu kan berat ya. Waduh gila sih. Iya sih. Aku dulu one of the worst moment dalam hidup ya ekonomi. Bokap sakit nggak bisa bayarin obatnya, terus anak kita nggak bisa bayarin sekolah yang bagus misalnya. Iya. Terus sampai kebiasaan anak gua. Jadi kalau ke toko mainan, dia punya uang nggak gitu. Hanya dulu ya. Nah, kita cari yang diskon gede. Itu kebiasaan dari dulu. Waktu ada satu periode deh aku hidupnya susah gitu. Ya, itu kan salah satu ini kan. Tapi kok hebat bertahan sama istri. Apa? Bisa bertahan sama istri itu gimana saat itu? Ya dia yang hebat sih. Kalau gua kan kerja mulu, jarang di rumah. Kok maksudnya gak mau cari tante Girang aja gitu yang kaya gitu. Gak ada yang mau ya, gak ada yang kuat. Gak kuat kayak dia di satu harian. Ini kayak jadi jualan gua nih. Ya kan, tapi tetap bertahan tuh hebat juga kok. Istri yang berjuang ya. Ya istri sih, ya tentunya pasti ekonomi itulah. Ekonomi itu gua Ekonomi udah tahu kayaknya itu. pertama gak sih kalau buat laki itu ekonomi paling penting. Sehat ya sih kok kalau kayak kita gini untuk biarpun ekonomi kita sulit, kita tetap survive aja ya kok. Ya kalian sih hebat. Oh ya? Ngeliat susahnya, ya, kita ngamen di jalan. ngelihat ini dan Ya, Mika iya. masih setia, kamunya masih Setia. masih terus pengen bareng terus gitu ya. Ya mungkin karena seks help banget deh gitu. Tapi it's very helpful. tapi susah loh. Ekonomi itu bener-bener nggak usah ke suami istri. Bapak sama anak atau kakak adik gitu aja bisa berantakan juga. Bisa berantakan gara-gara Ekonomi ya. ekonomi kan. Minum ya kok. Dan kan Mika kalau dibilang ganteng artis juga ya kan. Amin ya Allah. Terus Amin. Sania kan juga pasti banyak yang mauin kan. Dan itu masih bisa bertahan memilih bertahan. Jadi dalam kita dalam kondisi kesengsaraan kadang-kadang. Iya betul. Tapi kita dalam kondisi sekarang tuh kayak udah kita jauh-jauh nggak mikirin itu. Gimana cara kita mempertahankan rumah tangga kita karena ini terakhir kan. Jadi menurut kami saking ini kita ngerasa yang kalau sekali lagi kamu talak aku, kita udah nggak bisa balik di Islam. Aku harus menikah dulu sama orang lain, kamu harus menikah dulu sama orang lain tanpa disengaja. Setelah itu baru kita bisa balik. Wah, berarti kita nggak bisa balik lagi. Di situ kan kita berpikir keras kok. Sekali lagi dia sembarangan ngomong cerai, sekali lagi gue maksa-maksa juga sampai dia udah nggak namanya emosi. Itu kita nggak bisa balik lagi dong. Ya, jadi sekarang benar-benar rasa apapun yang kita rasakan, sekasar apapun, sebusuk apapun kita saling nggak suka, tersinggung atau benci atau kurang ajar atau apa. Gila kok kita tahan kok. Iya, tahan sih. Tahan kok. Gak mau. Saking ini terakhirnya gitu. Iya. Karena kalau sampai terakhir, apa gue bilang gimana ya kalau kita berpisah, wah gila sih. Apa yang udah perjuangin sama kamu, aku cinta pertama aku cinta sejati aku gak mau kehilangan apalagi kamu dimilikin orang lain, gila gue gak mau nyerah. Gue bukan pecundang gitu katanya. Gue harus bisa lewatin ini, gue harus bisa bahagia, gue harus bisa jadi orang kaya. Gitu. Akhirnya dia lakukan, tau gak apa kok. Dia potong rambutnya. Itu hal yang luar biasa gak mungkin dilakukan. Tanya deh siapapun. Mikaela Mufti gak akan mungkin potong rambutnya. Rocker sejati dan cinta mati sama rambut panjang nih. Ya. Tiba-tiba. Demi pernikahan ini, demi perjuangan untuk membahagiakan gue dan keluarganya, juga anak gue. Dia berusaha keras dengan memotong rambutnya. Supaya bisa dapat kerjaan. Berharap dapat pekerjaan yang lebih baik. Luar biasa tuh. Amin ya Allah. Kayak saya nih, demi istri nih. Oh demi istri tuh. Iya. Kirain karena. Biar dapat pekerjaan yang lebih baik, saya iya. potong rambut saya. Jadi Tapi ini, ganteng kok. Masya Allah. jadi ini adalah tahap terakhir kami. Usaha dan ikhtiar terakhir kami. Bila mana na'udzubillah min dzalik kok ternyata kita masih tidak bisa bersama.
Kami Udah. udah saling ikhlas. Dan udah berbuat maksimal. Yang penting kita Ya udah sampai maximum maksimal. effort. 4 tahun kita Kayak maksimal Deadpool gitu. bilang 4 maximum tahun. effort. Semua udah saling bantu juga gitu. Jadi Hmm. sampai 4 tahun misalnya nauzubillah min dzalik terjadi tidak ada penyelesaian dan kita memang masih nggak bisa bersama lagi sama seperti sebelum-sebelumnya terjadi. Talak pun terjadi, apa boleh buat kok, kita harus saling mengikhlaskan tapi udah Iya. janji baik-baik. Oke. Karena dari awal kita berhubungan baik, aku minta terakhirnya baik lah. Karena bagaimana aku sayang banget sama kamu. Nah Mika, kan Mika pernah pacaran sama yang seumuran? Iya, mainin dong sih pernah ya, cuman nggak sampai ngapa-ngapain. Ya. Nggak bohong banget tuh nggak sampai ngapa-ngapain. serius kali maksudnya. Ah, Maksudnya nggak sampai nggak serius. ngapa-ngapain bener, cuman neneng. Ya kan nggak masukin, nggak apa-apa lah. Pokoknya Oh, jadi mantannya- Mika perjaka? Kan waktu itu pernah Dia cerita punya kan? pacar total ada 8 dalam hidupnya. Tapi Nggak seperjakanya pacar sih, have fun lah ya. Hilang perjakanya Mas Ania? Iya. Iya. Umur 19 19 tahun. 19. Wah hebat banget Tante Sonia ya. Sania ya. Makanya ini langsung cantiknya sampai sekarang nih. Wow, saya mendapatkan Keperjakaan. golden milk. Ya, saya mendapatkan golden milk. Bukan dari Golden Mika. Milk, Golden Mika. Oh, golden. Oh, Nah, kan iya. pas banget kan golden Oh. milk jadi golden Mika. Iyalah. Weh. Nah, kalau sama-sama susahnya, Ya, nggak mau nyari yang lebih muda, nggak mau nyari yang Mm-mm. ini. Pernah ada nggak sih kepikiran kayak, pasti ada. gue tahu susah begini mah gue mendingan nama anaknya Yang Bos. kayak anak orang kaya. stasiun TV lah gitu. Aku tuh gini ya, aku tuh baik kan orangnya. Hmm. Iya. Jadi ya emang belum dapet aja, nggak mau aja. Enggak emang karena aku setiap pengen mutusin untuk cabut, aku pasti selalu ingat apa yang telah dia perbuat semua ke aku gitu. Yang baiknya, in a good ways. Jadi semua yang fuck up-nya, maaf yang berantakannya, itu aku kekubur tuh tiba-tiba sama yang kebaikannya semua. Jadi karena itu aku nggak bisa lepasin dia juga. Apa kebaikan yang paling baik yang pernah Sania Bisa. sampai berbekas? Bisa sama keluarga, bisa kumpul, bisa connect, bisa sedekat itu sama semua keluarga aku yang keadaannya susah juga segala macam. Dia bisa mau untuk gabung bareng kita jadi family as a family gitu. Itu salah satu yang paling the bestnya dari dia. Itu yang nggak bisa, yang susah mungkin untuk Dia ketemu juga sama kasih cewek kayak- lain Kayak gitu. kasihan kok sama gue. Bisa terima. Kan Mika sempat mau pergi lah gitu kan? Iya. Itu kejadian apa tuh yang sampai benar-benar kayaknya wah udahlah gue ampun sama dia gitu. Banyak kok. Salah satunya kan ekonomi juga kan. Hmm. Ekonomi juga, dari ekonomi nggak dapet seks ya. Iya. Kalau nggak ada duit nggak nafsu ya? Iya. Kalau nggak ada makin- bener leto ya? itu enggak sih, Nggak. itu mah nggak pernah letoy, itu mah tiap hari kan, ya udah lu nggak mau, gue juga bisa, ada tangan hai gitu kan. Cuman gara-gara itu juga ditambah itu ekonomi, terus jadi nggak dapet ini, seksnya juga jadi berantakan, Berantakan. terus juga apa namanya mikir kayaknya nggak bisa sih nih, dia terlalu menggurui gua banget nih orang nih, kayak ngerasa paling tahu hidup segala macam, sempat ada kepikiran kayak gitu, cuman ya udahlah, kebantai lagi sama apa yang telah dia perbuat. Dan akhirnya setelah kita bicarakan itu semua bisa sesuai sama apa yang aku mau juga gitu, bisa dia berubah. Karena buat dia aku. baru lihat lagi kalau sebetulnya niat dan tujuan kamu baik juga sih kata dia. Iya. Cuman aku salah nganggapnya karena kamu caranya. Jadi Iya. akhirnya gue mikirnya sekarang kok emang benar kok. Biarpun kita punya niat dan tujuan mulia, tapi kalau cara penyampaiannya nggak mulia, maka masuknya bukan mulianya kok, tapi caranya. Jadi sejak itu gue memilih kata dengan sangat baik untuk berbicara, penegasan demi penegasan, intonasi dengan semuanya gue jaga, gue tahan. Benar. Karena ini terakhir kok. Aku juga gitu, karena yang aku pelajarin orang tuh cuma ngeliat reaksinya, dia nggak tahu kenapa gue bisa sampai seperti itu gitu. Jadi pada akhirnya aku ya udah Jadi komunikasi lah kali ya. komunikasi. Komunikasi, satu cara hal- menyampaikan, cara merespon. Iya. Kok percaya nggak ada satu hal yang orang nggak punya dari kita berdua? Apa? Demi Allah kok, kita nggak pernah bosan. Oh iya itu dia. Mungkin baru setahun, mungkin orang bilang baru setahun, ntar lagi juga cerai deh. Kan Kan komennya pacaran udah 4 gitu. tahun. Hah? Iya. Oh iya pacaran 4 tahun. Kalau sama pacaran dihitung udah 4 tahun. Iya, sama pacaran itu udah bener-bener tahu. nggak pernah bosan. Walaupun tiap hari sehari 8 kali ya, bayangin ya. Ada aja referensi baru. Coba yuk ini ya. Itu suka Ada explore. aja. Oke. Kalau Sania momen yang paling
dalam setahun pernikahan ini yang paling nadirnya lah, yang paling titik rendahnya sampai waktu itu memutuskan talak tuh apa sih? Yang wah gue udah gak kuat deh sama dia nih. Ekonomi. Iya, ekonomi emang kok bener kok gila sih. Ekonomi karena merasa dia nggak sanggup menafkahi gitu. Bukan, kayak gue ngerasa kayak kalau gue tetap pilih dia, nanti orang sekitar mikirnya gue egois gitu. Karena lo lebih memilih cinta sampai anak lo ibaratnya nggak bisa makan kan gitu. Oke. Gitu. Jadi omongan orang lain masuk ke gue itu adalah lu nggak peduli sama anak lu malah kegila-gilaan sama berondong, ya kan? Ya. Demi cinta memberondong sampai kenapa mengorbankan. Kalau lu cari cowok yang kaya, cinta kan bisa karena biasa. Lu kan bisa bahagian anak lu. Dan gue ini kan orangnya challenge banget. Gue bilang ini tantangan sih buat gue. Semua hal gue bisa. Nyanyi bisa, acting bisa, semua dari kecil gue semua bisa, gue pintar. Jadi gue salah orang, gue bukan orang yang seperti itu kok menyerah dengan keadaan. Gue berjuang untuk kebahagiaan. Tapi satu hal yang gue bilang, mau semua orang ngomong kayak gitu, tapi boleh ditanya. Gue tidak pernah menelantarkan anak gue, tanya dia. Itu kan salah satu yang tadi Koko bilang, anak 10 gue gak pernah telantar. Yang kamu suka dari Sania. Perjuangan salah satu. Jadi omongan orang salah banget, semua orang selalu salah bilang gue begini begitu. Boleh ditanya sama kedua anak gue gitu. Karena gue yang di sampingnya dia selalu, jadi gue tahu dia seperti apa. Kita gitu berdua rela gak makan kok, tapi anakku bisa makan hebat gitu. Karena bisa dibilang dia tuh spesial banget buat anaknya, gak kayak yang orang tua pada umumnya. Gue beda kan, gue yang lu nyapu, dia gak pernah dia begitu, gila kali. Pernah. Kamar anjir, dia ngerapiin cuy. Gue tidak pernah memukul anak gue, membentak-bentak anak. Gue gak pernah menyuruh anak. Pokoknya dia kalau anak dan gak pernah memaksakan kehendak. Terbaik. Jadi mohon maaf, setiap ada orang ngomong seperti itu, gue akan berkata dalam hati, gue ini berjuang buat kebahagiaan gue dan anak-anak gue. Rewards karena gue sudah membahagiakan anak-anak gue, boleh dong kalau gue bahagia. Yang penting kan gue tidak mentelantarkan anak-anak gue. Benar. Apa salahnya? Kenapa gue harus menyerah? Kalau ini gue mendukung. Mohon maaf ya, gue satu hal dengan para wanita, maaf. Kalau lu bisa, gue sekolah tinggi kan. Gue udah kuliah, gue udah jadi artis besar, gue udah peran utama, gue udah iklan, gue semua, gue dapat citra pariwara, gue dapat penghargaan kanan kiri. Terus gue nyerah, cuman bilang pada saat gue udah seumur ini, gue langsung bilang bahwa gue cari jadi istri simpenan aja. Gue jadi apa kalau orang bilang? Ani. Aduh, itu ya, worst case banget. Terus kemana nih semua karir yang lo hajar, yang lo juga perjuang dari SD, SMP, SMA, lo berjuang tiba-tiba hanya untuk menjual diri lo. Ya, apalagi terima lo diatur. Itu namanya menurut gue ya, emang hebat kalian. Gue gak nyalain. Cuman buat seorang Sania, karena gue pejuang dan gue gak bisa, gue challenge orangnya. Gue harus berjuang buat diri gue. Kalau suatu saat mungkin gue harus seperti itu, artinya gue udah gak bisa. Tapi selama gue punya kaki, tangan, gue masih bisa kok. Gue masih bisa acting kok. Lu tahu gue, everything gue bisa hafal. Gue sangat cepat menghafal. Artikulasi gue jelas. Selama itu masih bisa. Jangan pernah harapkan gue akan seperti itu. Karena gue udah pernah seperti itu. Kecuali gue belum pernah gitu ya. Jadi gue udah pernah kenyang. Jadi sekarang yang gue rasakan adalah, ayo Sania, gue mampu kok. Gue gak pernah melantarkan anak gue sekalipun. Mereka bilang butuh A, B, C. Mau harga berapa juta gue beliin. Mau iPhone terbaru, mau apa-apa gue beliin. Gue rela pakai iPhone lama. Yang penting anak gue pakai iPhone baru misalnya. Itu gue. Jadi gak akan pernah gue bikin anakku terlantar. Apalagi kesulitan. Selalu. Walaupun misal gue gak ada kok. Gue akan cari kok pinjam kanan kiri. Oke Mika, kan banyak mitos yang beredar di luaran. Kalau sama yang jauh lebih tua atau tante jauh lebih pengalaman, diajarin semuanya dari A sampai Z-nya gitu. Terutama di dalam urusan tempat tidur gitu ya. Tempat tidur. Itu benar. Jadi sebenarnya karena pengalaman nontonnya. Jadi dia 1, 2, 3 itu diajarin. Cuman kan gak bisa langsung paham kan. Karena aku pengalaman nontonnya juga banyak, referensinya banyak, jadi langsung paham sih. Itu benar diajarin, benar ya. Dan secara itu kamu benar-benar kompatibel sama banget. Dan tahu-tahu dia langsung
I'm yours gitu. Langsung menyerahkan diri, itu benar. Iya. Enak sih. Kalau Sania kan istilahnya kalau sama berondong kan cenderung jauh lebih kuat gitu kan. Iya, Itu benar. Dari pengalaman Kewalahan sama sih. yang Jujur kewalahan. Overwhelmed. Tahun pertama ngimbangin, tahun kedua cuman kan umur gue makin nambah ya. Iya. Pas di umur 42 tahun, percaya nggak percaya gue kewalahan ternyata. Di pinggang, dan kemudian keram terus. Oh iya itu. Baru muter udah Aku mau keram keluar, bener. tahu keram ya. Allah. Bareng lagi pas dia keluar dia keram, kan kurang ajar ya. Ternyata umur balik lagi. Oke. Terus apa? Kan nggak selamanya Sania nanti bisa begini terus. Sementara dia makin strong gimana? Itu juga pertanyaan sih. Itu gimana sih? Aku juga pengen nanya sih. Gue gak punya jawabannya justru. Gue gak bisa janji karena mulut manusia bisa berubah-ubah. Tapi menurut kamu gimana? Kalau seandainya gue udah gak bisa ngulek, muter dan Ini bukan janji ya, seandainya. Kalau sampai terjadi seperti itu, ya udah, lanjut aja, pakai tangan, pakai tangan aja. Maksudnya Yang penting dia telanjang ya. Kebantu visual ya, jadi ya pakai tangan. mau cari yang lain mungkin, Cari yang lain. ninggalin gue mungkin. Itu kan udah jadi omongan ya. Dianya juga mungkin katanya cari yang lain aja, yang penting aku jangan ditinggalin. Udah ada cara-cara kayak gitu sih kayaknya. Poligami Pak. Cuman nggak tahu ya, balik lagi nggak tahu. Aku nggak bisa jawab sih itu. Lihat jadi waktu kalau aja. misalnya memang gitu, misalnya ya katakanlah 10 tahun dari sekarang gitu. Ini menopause ya. Terus poligami itu oke. Kalau di situ, kalau sampai saat ini sih Sania nggak apa-apa. Cuman yang gue khawatir pas tadinya nggak apa-apa, saking lama-lama kok gue kecintaan ya. Wah gila sih, ini sih kayaknya gue baru ngebayangin dia deket sama cewek aja saat dia syuting, gue udah ngamuk. Iya itu benar. Terus akhirnya makin lama kayak gue bilang gue nggak bisa sih kayak poligami. Ya aku nggak bakal poligami jadi. Kayaknya aku ngomong gitu sekarang. Iya. Aku nggak bakal poligami, Tadinya kan tapi kita sempet tuh. threesome. Hell yeah. Tak berkala ya, jadi beli putus lah gitu. Katanya dia yang poligami, poliandri ya. 10 tahun lagi dia punya 2 berondong kan. Ya, Dia Tiga udah gak bisa, dia gak sama gue cari lagi. Ya Kalian moga-moga ada nggak. 1 sama 50 ya kan. Oh. Kali aja. Tapi harapan kalian bisa terus-terusan bersama terus. Semoga ya. Harapan sih pasti Mati seperti sih. itu. Bisa bilang gue gak akan ninggalin lo sampai mati. Karena udah Iya. ada kasihannya juga di situ ya. Jadi kayaknya bakalan berat ya. Aku ngomong gitu sekarang ya, nggak tahu nanti kedepannya kayak gimana. Kalau sekarang aku bakal bilang seperti itu. Aku nggak bisa janjiin. Dia tuh bakalan udah sekarang udah sama ngomong kayak omongan gini aku karena sekarang. sering nalak. Jadi akhirnya dia bilang, karena udah 2 kali nalak, dia udah bilang aku gak mau janji. Iya. Tadinya Aku kan nggak dia mau janji. kokoh tuh Iya, aku nggak mau janji. waktu di Karena podcast Koko kan dia sampai bilang popok apa dia mau udah pakai popok pun akan dia cebokin kan, berarti begitu. Aku gak akan ninggalin gitu kan, walaupun dia suruh aku poligami dia gak akan mau. Tapi pas talak 1, talak 2 kita sangat saling berpikir, akhirnya ya gue juga makin kecintaan. realitanya seperti itu, tapi Lebih nggak banyak harapannya janji. nggak bakal seperti itu. Nggak bisa ngomong. Sekarang lebih realistis, lebih nggak Iya. banyak janji lah gitu. Iya, realitanya kan bakal seperti Iya. itu terjadi. Cuman harapannya nggak sampai kayak gitu sih. Semoga doain aja. Oke. Mm-mm. Ini kisah cinta yang menarik banget ya. Aku juga nggak kebayang. Nggak tahu ya. Maksudnya benar-benar fondasi dasarnya cinta kan. Secara ekonomi dua-duanya istilahnya kadang susah. Ternyata itu sih Nol, bener ya ya, kan? fondasinya Berarti kan cinta. Nol. Fondasinya benar-benar cuma Iya. Sebulan cinta, tuh bener-bener cocok, Heeh. hobi sama. Iya, hobinya sama. Kita kan sering cover kan. Jadi Iya. makanya nggak ada bosannya tuh kita itu karena dia suka musiknya sefrekuensi sama aku juga bisa ngimbangin Iya, selera musiknya dia. sama suka acting. Padahal kan iya itu dia tuh. Jadi mungkin bukan sesuatu yang aku bisa bayangin aku lakuin, dan mungkin aku nggak ngomong gini ke menasihatin ke orang gitu ya. Iya. Kan orang kan bilang wah makan tuh cinta gitu. Iya, Ah, pada- iya. Bener-bener dimakan, ditelan ya. Telan. Iya, Ditelan. itu selamat makan gitu. Iya itu ya. Itu Bener-bener makan tuh cinta, dia bener-bener dimakan Bener. tuh cinta Itu ya. dimakan. Duit bokeh, Iya, naik iya. motor bareng-bareng, Itu. motornya Amin, Sampai ngamen, bener tuh sampai ngamen bener. Ngamen. Iya. Nah, kita lihat ya bertahannya gimana. Iya. Aku sih harapin ini salah satu kisah yang membalik-balikan
pendapat umum ya, pendapat Iya. umum yang bilang paling cuma setahun 2 tahun. Ini Iya. kalau cuma ngandelin cinta doang mah bentar juga lewat. Wah, itu gitu bener kan. tuh. Banyak tuh komen kayak gitu kan. Iya. Ternyata paling cuma 5 bulan apa 10 bulan. Heeh. Ternyata gue udah 1 tahun lebih nih. Ha. Gitu. Ternyata iya. Malah Udah kita lebih. ibaratnya udah 4 tahun ya berjuang Iya, bersama. Nggak bersamanya udah kepikiran 4 mau tahun. punya anak. Insya Allah tahun depan kok. Ya. Mas Hani masih bisa kan? Sampai 45 masih bisa. Sekarang kan masih 43 ya. Udah tanya ke dokter diskusi ke juga. dokter Udah juga. tanya udah Udah tanya ke sasar dokter. sih. Selama ini pakai pelindung atau Nggak pernah pakai. Udah. Udah 4 bulan sih nggak Udah pakai. 4 bulan nggak pakai, buang di luar. Parah ya. enggak, belum mau punya anak makanya di Iya, Tapi buang setiap di dia luar. begitu, setiap dia melakukan dia selalu bilang hamil gitu. Aku Nggak harap bercanda kamu hamil, doang. bercandanya gitu. Gue belum siap juga sebenarnya. Jadi kadang gue bilang, lu omongan doa lo, gue bilang, ntar gue hamil beneran lo, bingung lo. Akhirnya terus kita mikir berdua lama di motor, pasti gara-gara sering nonton film, ada film apa lah, Iya, itu dia bilang, bener. yang aku siap kayaknya harus punya anak. Dia bilang, aku gak peduli soal Ya, ekonomi. pokoknya seringan lihat Instagram tuh ada bayi lucu-lucu. Hmm. Itu aku tuh kayak bisa gak ya gue punya anak selucu ini gitu. Terus langsung ngomong ke dia jadi kayak pengen sih. Itu iya. Itu Terus gue bener. bilang, itu sulit loh gue punya anak, karena gue udah ngerasain kan gimana cara bertanggung jawab sebagai seorang orang tua kepada anaknya. Aku gak peduli, aku berusaha. Nah ini jadi challenge baru. Jadi Iya. challenge pertama kita percintaan, pernikahan tuh challenge ya, bisa sampai pernikah. Sekarang kita ada challenge kedua adalah punya anak kok. Punya anak. Karena kita lagi susah banget. Jadi gimana caranya? Kita berdua buat nikah aja, makan berdua aja susah. Iya. Terus sekarang bener. kita mau memutuskan hal baru yang menurut kita barangkali Tuhan ngasih kita rezeki lebih dari anak, buat anak itu juga kan. Karena Tuhan pasti udah menjamin ya. Oh, kemarin gue sempat berdebat sama ini sama sepupu lah ya. Iya. Sepupu tapi dia kebetulan kayak 10 tahun lebih muda lah gitu. Iya. Masih pemikirannya masih milenial Gen Z lah gitu. Kenapa tuh? Ya beda zaman katanya. Zaman dulu mah enak punya anak, nggak mahal kayak sekarang gini. Terus, kalau menurut aku, Iya. tapi ini sekali lagi ini pendapat aku ya. Iya. Apa bedanya sih? Ya dulu misalnya gaji kita 1 juta gitu. Iya. Nyekolahin anak 100.000 gitu. 10% gitu kan dari gaji kita gitu kan. Sekarang gaji kita 20 juta misalnya. Nyekolahin anak 2 juta gitu. Ya sama-sama 10%. Iya. Iya kan. Ya maksudnya kan cuman kalau perbedaannya tuh mungkin ada perbedaan dari sisi finansial ya, Iya, zaman dulu sama zaman sekarang. Iya. Tapi menurut aku yang lebih berbeda sekarang mindsetnya. Kalau mindsetnya dulu hidup buat keluarga, buat anak. Iya. Jadi gue gak akan ngelakuin apa aja buat anak, Iya, buat keluarga. betul. Kalau zaman sekarang hidup buat gue. Guenya mesti seneng dulu. Iya. Gue buat jalan-jalan. Iya. Aduh. Buat gue beli handphone, Iya, benar. beli mobil, Penting banget, beli iya. laptop gitu. Nomor kita. Gue sampai kadang bingung. Temen gue ya, mobilnya udah BMW yang bagus, Oh, terus iya. rumahnya bagus. Terus dia nanya sama gue, gue nanya sama dia, kok lu gak mau punya anak lagi? Mahal. Nah, dalam hati gue kayak, Karena mobil lu bagus. iya rumah lu jual aja bagus. tuh mobil 1, Iya. anak lu hidup dong sampai Iya. umur 10 tahun. 10-20 tahun lah. Iya pastilah. 1 BMW bisa cukup Iya, kan? Benar. Ya akhirnya perbedaannya tuh memang di mindsetnya. Challenge-nya mah sama, punya anak zaman dulu, zaman sekarang sama-sama challenge. Jadi Cuman iya sama kita tadinya ketakutan kok gitu. Aduh gimana ya makan aja susah ya, namanya setan ya mikirin begitu-begitu kan tambah jadi. Udah jangan kita jangan sampai punya anak udah begitu deal. Tiba-tiba sering nonton film anak kecil, sering lihat anak kecil gitu. Terharu gitu kita berdua kayak sepian. Terus yang paling ngerasa tuh kita berdua sepian di rumah gitu kadang gitu. Pengen kan anak gue udah gede-gede ya kok daripada main luar lah. Kita pengen punya anak gitu. Iya. Apalagi dia tahu gue aku dukung lah. Pengen sih, cuman kan masih belum ada kepastian ya. Kita dapat uang dari mana tuh belum karena ada. takutnya Mika belum dapat Kalau- kerjaan, Sani hamil kerja kan nggak mungkin. Iya. Pasti kan film tahu sendiri nggak mau Sani hamil. Cuman kalau aku lihat, Iya. oh ya di statistik di Amerika nih ya, Iya. yang punya keluarga, Heeh. cowoknya penghasilannya pasti lebih tinggi daripada yang nggak punya keluarga. Oh gitu ya. Jadi misalnya average income cowok single tuh Iya pasti. berapa? Iya itu banyak film sih. Iya. Nah, Iya. average income cowok yang udah berkeluarga tuh berapa? Mm-mm. Jadi ternyata tuh terjadi lonjakan income begitu dia punya keluarga, punya anak. Oh ajaib kan ya. Ya, bukan kayak, mungkin karena kepepet kan dia harus ini jadi kan, kerjanya jadi, double. iya. Oh iya. Jadi dia lebih effort, itu benar sih. Itu Kayaknya benar. kamu juga gitu Aku lah ya. makanya aku bilang tadi aku harus punya salah satu yang benar-benar ada Gaji tetap gitu. bisa kasih gaji. Tapi habis itu
sebelum punya anak pengen liburan dulu lah, gila kita belum pernah liburan cuy. Kita belum Kita pernah belum honeymoon ya. honeymoon kemana-mana gitu, gila kita di rumah aja masa Rencananya mau ke Bali kok. udah Cuman, setahun. Balik nikah. kamar hotel aku yang tanggung lah. iya, cuma 3 hari juga alhamdulillah Thank gitu. you loh. Itu sih. Tenun. Ya karena kalau punya anak motivasinya double nggak karu-karuan deh. Iya. Iya pasti sih. Terus refleks ya. Panjang sih pasti Panjang. itu. Gue kadang-kadang kayak dulu mikir ya, kayak misalnya gue makan nih sama anak-anak gitu. Misalnya lagi nggak punya duit, terus kita mau makan di restoran, mau naktir dia gitu. Kita nggak mesen, Ah serius lo? anak mesen duluan gitu kan. Iya iya. Ntar kan kadang ada yang nggak habis, ya ntar gue yang makan Itu sisanya. gue banget tuh. Gitu. Iya. Kita nggak mesen minum, Iya, dia iya. mesen minum. Iya, Iya. Karena anak kecil tuh pasti ada aja nggak habis ya. Iya iya. Ya kadang-kadang udah Iya, nih, gue ini makan bagian aja, ngabisin ya. gitu. Saking irit nih kan. Supaya kita bisa kasih dia makanan yang lebih enak gitu Iya, ya. gue selalu kayak Berarti gitu. nanti kalau Karena kita punya anak gitu juga, misalkan Heeh. kita mau makan nih di restoran, Heeh. ya karena tahu dia nggak bakal habis, gue nggak pesen biar murah. Ya, Iya, gue kan? yang habisin aja punya dia. Gitu. Ya Apa itu boleh juga itulah Kasih sayang motivasinya kalau punya anak. Kalau nikah misalnya punya anak benar masih bayi gitu ya. Aduh, mungkin lucu banget sih. Tapi 23 masih kemudahan gak sih? punya Menurut anak? koko gimana? Kayaknya nanti dulu gak sih? ya tergantung ya. Kalau gue waktu itu Masalahnya, Masalahnya telat. dia juga. meritnya umur 34. oh, Oh iya sih. masalahnya Sani kan nggak bisa lama-lama lagi. Karena kalau membahayakan kesehatan Sani ya kalau sampai di atas 45 kok. Jadi dalam 2 tahun ini mau nggak mau kalau memang mau punya anak harus sebelum 45 kok. Selama di atas 17 tahun mah mau punya anak Iya. bebas-bebas aja lah. Iya sih. Cuman Dan kan itu salah satu gelnya keluarga juga sih. Dengan anak biasanya hubungan suami istri kan Iya, jadi nggak mau ribut-ribut. misalnya let's say mau pisah. Mikirnya sampai iya, iya. anak gitu, alasannya anak gitu. Padahal mah cinta. ya kadang aku mau istri berantem gitu kan, pikiran kita pengennya udahlah gitu. Kalau nggak punya anak pasti gue lebih gampang untuk bilang Iya, ya atau kayak kita gimana. gini. Masalahnya belum punya anak aja udah kayak gini, apalagi nanti punya anak ya gimana ya? Dia mikirnya gitu, kayak berantemnya kayak mana ya kalau seandainya punya anak gua nggak bisa aja lo ribut-ribut pasti gitu. Ya gue juga kalau berantem di rumah kan gede juga kalau berantem kan kadang kata-kata Pecah juga ya, kasar pasti juga, ngamuknya juga kayak orang Tapi gila lebih juga. gedean pas lo pacaran atau pas udah punya anak tuh? Sebelum maksudnya pas lo masih nikah biasa belum punya anak sama punya anak gedean mana ribut ya? Kok? Iya. Ya kalau ribut mah sama aja, kalau masalahnya gede mah ribut, namanya laki kadang nggak bisa kontrol emosi juga kan. Iya. Tapi paling gue itu anak-anak langsung diamanin. Oh juga depan anak ya ributnya? Bukan, Kalau kadang-kadang bisa. kita marah depan anak nih. Iya. Tapi terus kadang kan gue ada mbak ya, mbaknya tahu lah langsung anak-anaknya Inisiatif lah ya. hebat. Baik ya mbak. Pisahin lah Mbak gitu. baik berarti ya. jangan mbaknya. dengar kalau bisa. Iya, Gitu. bisa. Tapi denger nggak apa-apa juga sih. Jadi tahu ya. Mana kan gini, waktu itu ada orang berantem lah gitu di restoran. Iya. Jadi gue sama anak gue kan, brok gitu kan, terus kita kayak, lu takut gak gitu? Enggak, udah sering lihat orang berantem. Siapa? Daddy sama mami. Ya jadi tough juga kan? Iya, jadi tough bener. Iya sih. Benar. Tapi ada juga yang anak zaman sekarang kayak gue pusing, gue depresi, Jadi anak depresi pada gue berbudir. ngeliat ibu gue sama nyokap gue Jadi berantem mulu. narkoboy, Kan anak rata-rata zaman sekarang gitu. lama-lama banget. Kayak Lama-lama. Kemarin anak kebanyakan. gue pulang nih, Iya. cewek ya. Iya, Gue iya. pulang malam gitu. Sebelum tidur kan biasanya gue doain, Iya. sembahyang bareng gitu-gitulah. Semacam tradisi kita gitu. Iya. Pas gue lagi mau doain dia nangis di pojokan. Oh. Kenapa? Kamu nangis gitu? Iya, aku berantem sama temen aku gitu. Terus sama temennya dia diledekin apa gimana gitu kan, nangis kan. Gue nggak gue hibur. Malah gue omelin. Lu bilang apa? Kenapa Stop kalah? nggak nangisnya gitu. Oh Iya, gitu. lu stop nangisnya gitu. Ini di dunia bakal banyak nih kayak gini gitu. Kalau lu ikutin perasaan lu terus, ya begini jadinya. Iya benar. Ya, intinya gue suruh lebih Iya, biar kuat. tough lah gitu. Sebenarnya mindset juga sih Gen Z kan jadi Iya, kurang kayak begini ini gitu. kan terus Diayain terus soalnya. terus gimana perasaan kamu? Iya, benar. diayain memedulikan terus, perasaannya gitu kan. Iya. Ya, kalau gue berpikir kayak sebenarnya yang mendidik bagus tuh kayak zaman angkatan bapak gue tuh. Itu mendidik anaknya bagus. Oh. Buktinya kita angkatan gue Iya, nih angkatan kita kuat-kuat ya. angkatan yang boleh dibilang Gila sih. salah satu yang paling makmur dalam Iya, sejarah manusia ya. Iya, oke. Karena kita dididik kenceng, terus tapi dapat pendidikan cukup bagus. Kalau generasi mereka dididiknya lebih kenceng lagi, Iya. tapi terus fasilitas apa segala macam Iya, belum sebagus kita.
Iya. Makanya generasi yang umur 40 sampai 60 tuh boleh dibilang golden generation-nya Iya. ini. Kalau menurut Koko makin kesini nanti lama-lama generasi Makin kita hancur. sekarang makin hancur apa gimana Kok? Mentalnya. Yang paling penting kan di keluarga. Wah itu Keluarga, penting. fondasinya harus keluarga pasti ya Kok. Ya kan penanaman mereka mental di awalnya kan dari keluarga. Iya. Kayak anak gua kan gua ajarin boxing. Itu. Salah satunya kan dia kan Iya. pukul. Iya. Terus kalah kan. Mm-mm. Kalah kan besok minggu depan ketemu lagi, sparring Iya. lagi. Iya. Dia jadi kan bagaimana overcome kalah gitu. Iya. Gimana terus nanti waktu dia menang dia sombong misalnya. Besoknya ketemu musuhnya lagi beda kalah. Iya benar. Jadi dia latihan terus ngadepin yang Oponennya beda itu tuh ya. gini loh. Iya. Sekarang kalah tuh dianggap haram. Contoh sekarang di Amerika tuh pernah ada pertandingan sepak bola tapi nggak ada skornya. Karena malu kalau misalnya kalah kesian nanti depresi. Oh ya? Terus ranking hilang. Kalau kamu punya anak sekarang tanya aja. Iya udah nggak ada ranking. Kalau gue tetap insist sama sekolah. Iya. Ranking gue mau tahu. Iya. Karena gue mau tahu anak gue posisinya di mana dong. Iya, soalnya kan memperjuangkan persaingannya itu ya Kok ya. Satu itu tahu posisinya di mana. Iya. Yang kedua kalau dia jelek, dia mesti tahu dia jelek Iya. dong. Nggak usah dilindungin dong gimana. Iya. Ini ditutup-tutupin ini. Tapi kayaknya orang tua zaman sekarang yang baru pada punya anak pasti kalau misalkan kondisi seperti itu bakal ya udah nggak apa-apa besok kita ulang lagi ya nggak apa-apa. Kalau anak kayak mungkin di zaman Koko pasti dimarahin gak sih? Disabetin pakai Disabetin nggak sih? kemoceng. Karena aku juga ngerasain sih, aku juga Ikat pinggang, disabetin no. juga. Coba lu pulang bawa rapot. Waduh, Merah semua gitu kayak. pasti deg-degan deh waktu momen mau ngambil rapot tuh pasti. Iya, ini sekarang mereka deg-deg. tiap kali ngambil rapot kagak ada Ada, deg-degan iya, deh. iya. Sekarang mereka gue bikin deg-degan. Iya. Karena kalau mereka posisinya nggak top 10, handphone kita cabut. Oh jadi ada Nggak bisa ini. main Jadi game, ada nggak bisa apa gitu. Konsekuensinya Ada sih hukumannya. bagus ya, ada Posisinya. hukumannya. Lu ya. mau Ya. handphone. Iya. Terus gue bawa ke Samsung, mau gue beliin nggak tuh handphone? Heeh. Lu pilih deh yang mana ini. Syaratnya lu mesti masuk 5 besar. Oke gitu ya. Gitu. Jadi- Kalau lu masuk 5 besar nih handphone gue langsung beliin nih gitu. Oh, Iya, iya. aku mau jadi anaknya Koko dong. Jadi kompetisi dia. Nah, terus kan belum dapet Iya, nih, iya. dia peringkat 8 gitu-gitu. Belum dapat kelima. Nah, nih. terus Heeh. gue bawa lagi ke Samsung, Iya. pilih. Nah, Jadi kan dia makin membayangkan kan. Oh, iya. Nah, nggak tahu nih Jadi ada bulan Maret motivasinya ini. sih, Nah, ya dia itu kan bagus. membayangkan, gue dapet handphone Iya, itu. Iya, iya, iya. Itu yang gue a bit surprise ya. Kan gue nggak ngelesin dia, Heeh. nggak ngasih dia guru les apa tetek bengek, tapi dia belajar sendiri sekarang. Oh, belajar sendiri sekarang. Jadi Dia mau memang. Inisiatifnya kayak Yes. gitu ya sekarang terus ya. dia bangun sekarang setiap jam 5:15 dia bangun. Wah, Dia keren siapin banget. ini. Gara-gara handphone. Karena dia mau handphone Karena itu. Oke. Gue bilang lu mau gue beliin, lu boleh pilih yang lu mau mana. Iya. Syaratnya lu masuk 5 besar. Berarti lu nggak war-war sama anak ya kok? Maksudnya apa aja lu siap, mau minta apa beliin terus tuh nggak kayak gitu ya kok? Ajaran lu ke anak-anak. Iya. Kita kan pengen tahu ya kan kita mau punya anak kan. Iya. Ya nomor 1, Heeh. dia akan kehilangan meaningnya kalau lu kasih dia tanpa Padahal- dia Oh nggak iya earn. iya Dia iya, nggak nggak ada earn. Lu meaningnya. mampu nih misalnya Nah, buat lu dia sepele nggak lah. ngargain. Dia nggak layak jadinya. dapat gitu. Iya. Dia nggak I see. akan mengappreciate. Iya Gitu. benar-benar. Misalnya kayak ini gratis misalnya, tapi kalau lu bayar mungkin lebih appreciate gitu kan. sayang jangan gitu ya. Iya, Kan ada kalau lu rasa udah menang menghargainya. sesuatu kan dia jauh lebih appreciate Iya dibanding benar. cuma dikasih doang gitu. Iya. Dari kerja Jadi kerasnya emang dia. lo aturan tradisi untuk mengajar anak-anak kayak dari awal kayak gitu ya Pak ya? Ya dan Mau apa aja nggak bisa langsung kasih aja gitu. waktu itu dia catur, Oh, Oh catur. belajar catur. Kalah mulu. oh. Ya kan peringkat ke-13 kok nggak salah dari berapa gitu. Oh. Dari 20 murid kok nggak salah dia peringkat ke-13. Bagus dong. Oh, iya. Ya kan lu harus mau juara 1 nggak? Juara 1 gua kasih hadiah nih gitu. Oh ya. Ya udah, tapi gimana cara dia ya latihan lah gitu. Terus dia latihan sendiri. Sampai jadi peringkat pertama. Oh ya? Bisa. Wah, jago dong berarti kok. Koko kalah mulu gak? Tapi janji Lawan anak Koko. Sekarang dia main catur sama gue, dia Oh, menang oh. nih. Oh, udah menang ya? Koko kalah nih. Tapi Koko akhirnya tetap kasih kan? Kasih hadiahnya. Terus kita celebrate keluarga. Oh, Jadi keluarga, dia baru juara, kita makan malam. Oh, itu pasti dia senang banget gak sih itu? Oh, jadi anaknya Koko. Jadi anaknya Koko enak. Ngono jadi anak Koko. Nah juga lu mesti berprestasi juga. Oh, wah tenang aja kok. Aku mah pasti malas-malasan nih. Enggak, karena gue bilang sama, ini mungkin satu ya buat kayak suami istri gitu. Ya apa tuh kok? Nothing is given for free. Iya. Bahkan hubungan suami istri kan, gue bilang sama istri gue, lu nggak perform, lu jangan harap
segala macam cinta, apresiasi, apa terus kenyamanan itu lu akan dapetin. Itu akan terjadi. Nah, lu mesti perform. Semua nih mesti perform sesuai dengan fungsinya masing-masing. Suami mesti perform. Dalam hal ini dia mesti provide duit, dia mesti bisa ngasih arah keluarga. Pokoknya dia mesti perform lah. Istri mesti perform entah dalam ngurus rumah, anak, ngurus apa segala macam, dia mesti perform. Kalau lu salah satu dari rantai ini ada yang nggak perform, keluarga lu nggak bakalan harmonis. Pasti dari ribut apa segala macam gitu, dan nothing is given for free. Ya gue akuin gue pernah nggak perform. Dan ya bikin rumahnya jadi nggak beres gitu. Terus gue juga bilang sama anak gue, lu nggak perform, lu juga pasti akan bikin keluarga kita jadi nggak harmonis. Jadi semuanya tuh harus perform ya. Harus perform. Intinya manusia tuh harus perform. Bener, bagus. Catat tuh kita. Tapi kita pernah nggak perform sih salah satu. Tapi nothing gonna change my love for you. Ya, itu tetap kita masih bersama sekarang. Akhirnya kita kan dapat ini ya, apa namanya, kesepakatan lah ibaratnya. Karena kayak misalnya waktu itu gue pernah bandel lah pergi mulu malam gitu, gara-gara gue nggak betah di rumah, gara-gara berantem mulu sama istri segala macam. Gue bilang itu lu mesti ingat lo, itu bukan salah gue 100%. Lu perform nggak gitu? Kalau lu nggak perform, lu jangan salahin kalau suami lu jadi nggak betah di rumah. Benar. Tapi kalau lu perform terus, lu ngelayanin. Kalau kayak gitu nanti orang balik lagi, orang cuma ngeliat reaksinya doang kok, nggak ngeliat kenapa dia bisa sampai seperti itu. Ya makanya menurut gue tuh yang penting dijaga di rumah tuh setiap ini kan punya peran masing-masing kan, punya ekspektasi juga, seorang ayah gimana, seorang suami gimana, seorang istri gimana. Kalau salah satu ada yang nggak perform, itu sama aja kayak lu di perusahaan, bagian marketing lu nggak perform, itu satu perusahaan langsung pasti bakalan atau bagian accounting pincang, lu pasti nggak bakalan perform, pincang produksi lah, lu nggak ya. perform gitu. Jadi sama aja, jadi kayak gue selalu menganggap kayak gitu ya. rumah tangga juga lu mesti berpikir bahwa salah satu ada yang nggak perform, pasti keluarganya nggak akan seharmonis yang kita mau lah, intinya gitu. Nah jadi akhirnya gue ngembaliin tanggung jawab, kayak gue kerja mati-matian nih karena gue mesti provide. Tambah gue ada nyokap kan yang tinggal bareng gue juga, terus gue udah tahu nih kalau gue jatuh nih, ini sekeluarga gedabruk nih. Jadi gue juga sadar sama kondisi situasi semua, tanggung jawab gue gitu. Jadi gue nggak menyisakan diri gue buat males-malesan tuh, gue nggak bisa jadinya kan ya. Karena gue tiap pagi udah tahu kayak banyak orang yang rely sama gue, terus gimana gue mau males-malesan gitu. Itu jadi tekanan dan beban. Kadang. Stressful. Pasti ya kok ya. Terus apa self itu? Outputnya kemana kok? Outputnya kok kemana? Enggak aja ya. Kayak misalnya Imlek ya kemarin, lagi Imlek keluarga kumpul, terus kan ya gue harus ngasih angpau, gue sediain makanan semua. Nah itu kan rewardnya. Sama kayak orang lebaran kan. Oh itu rewardnya buat kok ya. Ini kan gue keluarga kita nih bisa semua kumpul semua nih, bisa seru ini ya. Karena gue berhasil menyediakan buat mereka. Jadi itu gue menganggapnya. Jadi lu berbagi ya? Oh berarti ya reward itu gue gitu. Oh. Reward lo adalah saat lu berbagi berarti. Gue pengalamannya keluarga yang benar-benar bisa stay bagus gitu. Ya memang harus ada yang cukup kuat lah ekonominya untuk menopang keluarga itu juga gitu. Ya harus sih, kalau salah satu nggak bisa. Kalau misalnya nggak ada satu yang cukup kuat gitu, kayak contohnya buat ngumpulin keluarga banyak orang, lu gimana? Kalau nggak ada uang pasti berantakan. Pasti kan ada satu yang mesti mimpin lah gitu kan. Bukan mimpin, provide lah gitu. Kayak lebaran itu kan berat banget ya kalau pada datang gitu kan, kita nggak provide. Pasti. Nggak ngasih THR uang kayak ampau gitu kan. Kan banyak nggak enak juga. Kayak bokap gue kan juga dulu almarhum kan banyak anak buah, banyak yang dia suka tolong. Dan kadang kalau lagi Imlek masih pada datang gitu kan. Ya, untungnya gue masih diberi rezeki ya, jadi gue masih bisa kasih bantuan. Tapi saat jujur pernah nggak ada nggak saat Imlek nggak panggil gangguan? Terus gitu. gimana? Apa yang kau lakukan? Nggak ngasih? Nggak, yang paling sedih anak gue sekolah sih. Kenapa kok? Ya kan dia tadinya sekolahnya bagus. Terus gue mesti pindahin dia ke sekolah yang biasa banget reguler lah. Itu gue yang nganterin. Gue sedih juga tuh. Kan gue dulunya ada supir. Terus jadi koko yang nganterin. Jadi gue yang nganterin gitu ya. Ya momen-momen itu cuman gue waktu itu gue jadiin motivasi buat. Itu nangis tuh. Nangis tuh pasti. Yalah anak sendiri kan. Anaknya nangis enggak? Nggak tahu dia. Dia mah taunya happy aja kan. Tapi kalau kondisi kayak gitu, output koko kemana tuh kok? Untuk biar bisa bangkit lagi juga. Pasti kan
Jadi ada GERD, jadi penyakit kan iya kalau harus kita ada udah stres. output ya gak sih? Kalau gue cuma output cuma satu, kerja aja deh. Dan lu Kerja aja nggak udah. usah Oh nggak berarti usah lo pusing. emang workaholic ya? Maksudnya emang doyan harus nggak bisa diem ya, harus kerja gitu. Lu makin di rumah makin gila kalau Makin gue. iya sih. Jadi gue kalau kadang gue cuma keluar doang nggak tahu mau ngapain. Cuman gue nggak bisa di rumah. Iya. Di rumah terus menatapi nasib gitu kagak bisa gue. Aduh. Oh gitu. Gue mesti keluar. Ya udah gue keluar, gue Lo kerja kemana? kebetulan gue. Misalnya Nggak tahu, gue kadang nyamperin om gue yang tajir. keluarga. Kadang gue Oh. punya temen SMA mana yang kelihatannya lagi sukses. Pasti ada Apa jalannya ya itu. udah cari bos, lu lagi ada kerjaan apa gitu, bisa gue nanya aja gitu. Ada yang bisa bagi-bagi ke gue nggak? Apa kayak gitu kerjaan. Oke gitu ya. Iya. Oh, Gue berarti dikasih kerjaan kecil-kecil Berarti juga lo gue kerjain. pernah ngerasain itu ya? iya pernah ngerasain itu ya. Dulu kecil gue kan susah, cukup boleh dibilang cukup susah lah. Gue dari kecil umur 6 tahun udah disuruh kerja sama emak gue. Nggak bisa beli layangan kalau nggak. Oh. Jadi lo harus ada emang dari kecil udah berkompetisi ya untuk hidup ya? Ya contoh misalnya kayak gue kan pengen tuh anak-anak pada Iya. nyewa, zaman gue tuh video Heeh. VHS tuh Oh, nyewa tuh iya, iya, rental. iya, rental. Tahu gue. Berarti Aku kan nggak terus ngerasain sih. Oke pengen terus. nonton kayak gitu Oh. kan lu pengen nonton kan bayar kalau nggak salah 1.000 atau 2.000 perak ya Bayar, gitu. iya. Lupa gue berapa, 100 perak atau 200 perak gitu kan, pengen banget nonton Iya. gitu kan. Ya gue jualan es mambo sama jualan es teh tuh di Oh. pasar Tebet no. Oh. Kan dapat komisi, mak gue juga pinter ngasih gue komisi. Iya, iya. Lu laku nih satu ember nih, satu baskom. Iya. Berapa biji, dapat duitnya, gue dikasih duit sama dia gitu. Itu baru gue kumpulin. Dapat tapi bisa. Ya gue bisa macam-macam lah, bisa beli layangan, bisa beli ikan cupang. Oh, ikan cupang adu gitu ya. Ya, aku ngerasain sih. Itu. Terus temen gue ada orang kaya no beli cupang 50.000 zaman dulu. Itu 50.000 mungkin kayak duit 500.000 kali sekarang gitu. udah gak ada mainan kayak gitu kali ya. Adik aku kan masih 9-8 tahun gitu, masih main sih, masih ada itu. Ikan cupang. Masih hidup sampai sekarang tuh. Kan mainan yang apa tuh pakai kapur di jalanan di kotak-kotakin apa sih namanya itu masih main tuh. Iya. Masih ada sih itu. Bata tuh. Jadi nanti kamu biar kalau mau langgeng ya sebagai suami ya mau nggak mau mesti fight bener-bener. Iya kok. Siap. Nanti apalagi mau punya anak, udah nggak ada cerita deh tuh. Itu nanti sih. Terus satu kapal ikut kamu semua kan. Iya. Kesannya selalu bilang perahu harusnya kamu yang dayung gitu. Kesannya perform juga bantu. Iya, tapi kan emang Jadi insya Allah sih kok alhamdulillah mudah-mudahan ya. Dia udah niat baik sih. Dia mau berjuang banget sih kok, makanya lagi cari kerjaan sampai potong rambut. Iya. banyak sih yang aku korbanin juga banyak. Cuman aku mau bangkit lagi sekarang. Iya, dia mau Aku mau bangkit Jadi lagi. dia mau Aku jadi udah cut Mikaela the yang shit. baru. Depresinya Udah udah. gak mau depresi boy. Aku mau Sad boy bangkit. itu dia tinggalin semua, menurut dia nggak perlu. Dia sendiri nyadar bukan karena Sania. Jadi memang dia sendiri yang udah bosan dengan dan muak dengan keadaan apa sih? Kenapa gue harus depresi mikirin terus? Kenapa gue harus ngeliatin lu yang kerja? Gue enggak gitu sih kata dia. Aku udah capek, aku udah muak, aku keluar dari situ, otak aku tenang sekarang. Iya, aku kenapa damai. begitu? Langsung, Karena kan yuk potong rambut kata dia. iya, karena kan memang juga aku dari kecil juga aku berusaha sendiri. Aku apa-apa mandiri, apa-apa mau beli ini itu segala macam, aku harus kerja dulu, syuting segala macam. Ini sama kayak Jadi aku mandiri. Dia bisa Begitu beli aku motor nggak tuh. bisa ngapa-ngapain. berusaha banget berapa iklan dia dapat Itu dia beli motor. Gudeg banget rasanya. Impian. Itu sih, bukan karena ngiri, bukan ngiri. Kecewa aja sama diri sendiri. Kenapa bisa begini? kok sebagai Iya. suami. Gengsi ya sih. Jadi kalau kayak saran gue laki-laki. sih gampang Iya, sebenarnya heeh. keluar dari depresi. Apa tuh kok? Lu kerja sampai badan lu pegel banget sampai lu udah nggak ada lagi kata depresi dalam badan lu. Oh gitu. Ya kalau lu kerja capek banget boro-boro lu mikirin depresi. Apa lo? saya. Good. Bagus, katanya. bagus, Iya, bagus. Semangat laki-laki, kita Spartan. Bener sobat. banget katanya gitu. Iya. Nah itu ya, berarti makasih tuh. Ya, soal thank you ininya. kok sarannya, advice-nya. Thank you so much Koko. Yes. Baru kali ini sih kita, demi Allah, baru kali ini kita ya dapat support dan kayak motivator gitu buat hubungan kita berdua yang benar-benar lagi dicoba banget untuk talak 3 kan. Gak mau kan gitu. Jadi ini Ya terakhir. soalnya kisah cintanya kan bagus. Iya. Oh iya. Ya bagus. Menurut Koko kan? bagus. Bagus. Aku nggak bisa Gua menilai. sih salut. Aku nggak bisa menilai. Oh, menurut Koko salut. Salut Iya maksudnya kan dengan Koko tempat kondisi. curhat gue dari berantem baik gitu kan ibaratnya. Gue tuh curhat Koko- sekali doang kok sampai nangis di depan tuh. Iya. Oh, ini kan kalau gue via Tuh. WhatsApp ya. Oh, Jadi God. kita Koko tahu. Mestinya gue gak betul. banyak ngomong kayak gini, cuman karena Iya. apa? Ya gue pengen Dipercaya untuk jadi pada pendengar. inilah. Apalagi ntar si Mika kalau sampai punya anak.
Insya Allah tahun depan sih kau doain ya. Amin. Sania Lu mau nikah. tahun depan? Lah kan kita udah deal kemarin tahun depan. Aku, Oh iya gue udah di. ya gue udah gak bisa punya anak Ya lagi ya. Allah. Umur gue udah tua. Kalau seandainya gue tetap ngelahirin di umur gue 45, lo harus pilih salah satu. Lo gak mau kehilangan gue atau kehilangan anak. Coba. Iya. Apa segitulah. Karena, Ya wis, karena terima emang ada kasih. dokter yang ngomong kok wanita. Makin bener. tua sih makin resiko Tapi naik. tetap masih ada chance, tenang aja, percaya sama chance kecil itu guys. Emang- Nggak usah nah, gua percayalah makanya emang ada orang keajaiban lahiran dari umur Tuhan 46. kita nggak tahu. Lu udah Yang Tuhan gua kenal Setahu paling gua tua sih maksimal 42 43 kali. sebetulnya bisa tapi pasti emaknya nggak kuat gitu loh, ibunya yang nggak kuat. Dan Lu doa aja. Nih, ada Tuhan nih. oh gue kasih rekor 50 keajaiban tahun nih. Lu udah mau tenang rekor aja. melahirkan gitu dah. Lu jangan meremehkan lo Iya. keajaiban Tuhan ya gak Iya. guys? Yoi. Itu kan. Di bulan puasa nih ya Itulah Allah. teman-teman ya. Selamat Gimana nggak berpuasa salah-salahkan semuanya ya kan. Yang lagi buka. Wah dia tuh luar mantap, lagi biasa sahur kalau udah punya nontonnya. alibi kok. Karena dia pinter, itu doang. Oke, thank you.